Malam di stasiun Manggarai selalu menyimpan aroma lelah dari ribuan penumpang yang pulang ke rumah masing-masing. Namun, malam itu terasa berbeda bagi Ujang. Hujan baru saja reda, meninggalkan genangan air yang memantulkan lampu-lampu stasiun yang mulai meredup. Ujang berdiri di peron dengan ransel hitam di punggungnya. Mata kuliahnya selesai lebih malam dari biasanya. Dan kini ia menunggu kereta terakhir yang seharusnya datang dalam 15 menit lagi. Ia melirik jam tangannya. Jam menunjukkan pukul 23 lebih 47 menit. Sambil menguap, ia mencari bangku kosong. Hampir semua kursi penuh dengan orang-orang yang tampak sama lelahnya seperti dirinya. Ada seorang bapak tua yang tertidur dengan kepala bersandar di tiang. Seorang ibu yang sibuk menggoyang-goyangkan bayi dalam gendongannya, dan seorang pria muda yang berjas yang terus mengetik di laptopnya. Di sudut peron, matanya menangkap sosok lain. Seorang wanita berdiri membelakanginya, mengenakan gaun putih yang lusuh. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Ujang sedikit heran karena wanita itu tidak memegang ponsel seperti kebanyakan orang. Ia hanya diam, menunduk, dan tidak bergerak sama sekali. Hati Ujang mulai merasa tidak nyaman. Hujan gerimis mulai turun lagi. Aroma tanah basah menyeruak ke udara, bercampur dengan bau besi rel yang berkarat. Ujang menoleh ke papan jadwal digital. Kereta ke Bogor yang seharusnya ia naiki tertulis akan tiba pukul 23 lebih 55 menit. Saat ia kembali menoleh ke arah wanita itu, dadanya mendadak terasa dingin. Wanita itu sudah berdiri lebih dekat. Ia tidak mendengar langkahnya. Tidak ada suara gesekan sepatu dengan lantai basah. Seolah-olah wanita itu baru saja dipindahkan begitu saja oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Ujang menelan ludah. Kakinya bergerak mundur. Plak, ada suara lain di belakangnya. Seperti langkah kaki yang baru saja berhenti. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Ketika kembali menatap ke arah wanita itu, ia tersentak. Wanita itu kini berdiri tepat di peron depan rel, di tempat yang seharusnya dilarang untuk pejalan kaki. Ujang mendengar suara kereta yang mulai mendekat dari kejauhan. Lampunya terlihat berkelip dari ujung rel yang gelap. Saat itulah wanita itu mulai bergerak, melangkah maju, langsung menuju rel. Ujang menahan nafas. Wanita itu melangkah tanpa ragu, turun dari peron dan berdiri tepat di atas rel. Kereta dari arah utara semakin dekat. Suara gesekan roda besi dengan rel mulai menggema di seluruh stasiun, bercampur dengan suara pengeras yang memperingatkan penumpang untuk menjauh dari tepi peron. Ujang mengerjap, tubuhnya kaku. Mbak, jangan di situ." Tidak ada reaksi. Wanita itu tetap menunduk. Rambutnya yang basah menempel di pipinya. Gaunnya yang lusuh berkibar sedikit tertiup angin. Penumpang lain tidak ada yang memperhatikannya. Ujang melirik sekeliling, semuanya sibuk sendiri. Si bapak tua masih tertidur, si ibu masih menenangkan bayinya, dan pria berjas tetap sibuk dengan laptopnya. Tidak ada yang peduli, seakan-akan hanya Ujang yang bisa melihatnya. Kereta semakin dekat. "Mbak," kali ini Ujang lebih keras. Ia hendak melangkah maju untuk menarik wanita itu. Tetapi tiba-tiba wanita itu menoleh. Hanya sekilas, tetapi cukup untuk membuat darah Ujang berdesir kencang. Wajah wanita itu pucat, matanya kosong, dengan lingkar hitam pekat di sekelilingnya. Bibirnya membiru seperti orang kedinginan. Tetapi yang paling mengerikan adalah sesuatu yang mengalir dari matanya. Air hitam pekat. Tidak seperti air mata biasa, lebih kental, lebih gelap. Dan ia tersenyum.
Saat itulah kereta tiba. Brak! Ujang terpaku. Tubuhnya membeku melihat bagaimana kereta menabrak wanita itu dengan kecepatan tinggi. Tetapi anehnya, tidak ada suara benturan keras, tidak ada jeritan, tidak ada darah yang berceceran. Seolah-olah wanita itu tidak pernah ada di sana. Kereta berhenti, pintu terbuka, penumpang mulai naik dan turun seperti biasa. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang heboh, tidak ada tanda-tanda bahwa seorang baru saja tertabrak oleh kereta. Ujang bergidik, keringat dingin mulai merembas dari pelipisnya. Ia melangkah mundur, matanya masih terpaku pada rel yang basah. Tidak ada bekas apapun, tidak ada tubuh. Namun, saat ia hendak berbalik untuk naik ke dalam gerbong, suara lirih terdengar di telinganya. "Bukan aku yang pertama." Begitulah katanya. Ujang tersentak. Ia menoleh ke arah suara itu. Dan di kaca jendela gerbong, wanita itu ada di dalam kereta sedang menatapnya. Ujang menahan napas, jantungnya berdegup keras di dalam dada. Wanita itu ada di dalam kereta. Ia duduk di dekat jendela, masih dengan gaun putih lusuhnya. Rambut basah menempel di wajah pucatnya. Tapi yang paling mengganggu Ujang adalah tatapannya yang kosong, dalam, seolah-olah matanya adalah lubang hitam yang bisa menelannya kapan saja. Penumpang lain naik dan turun seperti biasa, seakan tak ada yang menyadari kehadiran wanita itu. "Bang, naik nggak?" Suara kenek keamanan menyadarkan Ujang dari keterpakuannya. Dengan tangan sedikit gemetar, Ujang melangkah masuk. Kereta terasa lebih dingin dari biasanya. Meskipun AC di gerbong tidak terlihat terlalu kencang. Ia memilih duduk di bangku dekat pintu, jauh dari tempat wanita itu berada. Perjalanan pun dimulai. Ujang mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin dia hanya lelah, mungkin pikirannya sedang mempermainkannya. Tapi satu hal yang mengganggunya. Saat kereta bergerak perlahan keluar dari stasiun Manggarai, ia melirik kembali ke bangku wanita itu. Kosong. Hatinya sedikit lega, tapi perasaan tak nyaman tetap ada. Mungkin wanita itu turun, atau mungkin dia hanya... Tiba-tiba, lampu gerbong berkedip. Suara gesekan aneh terdengar dari ujung gerbong. Seperti suara sesuatu yang berat sedang diseret di lantai. Ujang menegang, matanya mencari sumber suara. Penumpang lain tetap sibuk sendiri. Sebagian tertidur, sebagian sibuk dengan ponselnya. Tak ada yang tampak terganggu. Namun, dari kaca pintu yang memisahkan gerbong, Ujang melihat sesuatu yang membuat tengkuknya merinding. Ada seseorang berdiri di gerbong sebelah. Sosok itu samar karena cahaya yang redup, tapi bentuknya jelas. Seorang wanita dengan rambut panjang berdiri diam tanpa bergerak. Lampu kembali berkedip, dan dalam sekejap, sosok itu menjadi lebih dekat. Hanya berjarak beberapa meter dari pintu kaca. Ujang tercekat, tangannya mulai berkeringat. Ia mencoba melihat ke penumpang lain. Tidak ada yang sadar. Lampu kembali berkedip, dan kini sosok itu tepat di balik kaca. Wanita itu menempelkan wajahnya di sana. Matanya yang hitam mengalirkan cairan pekat. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang mengerikan. Tok tok tok. Jari-jarinya yang pucat mengetuk kaca perlahan. Ujang merasa tubuhnya membeku. Kereta terus melaju. Tapi di antara suara roda yang bergemuruh, ia mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah bisikan dari balik kaca. "Gerbong ini salah." Begitu kata bisikannya. Ujang ingin berpaling, tapi tubuhnya terasa berat. Tatapannya masih terpaku pada sosok wanita di balik kaca pintu antar gerbong. Tok tok tok.
Ketukan jari-jari pucat itu semakin pelan, seolah-olah menunggu sesuatu. Gerbong ini salah. Bisikan itu seperti merayap masuk ke telinganya, menyusup ke dalam pikirannya. Kereta terus melaju, melewati stasiun demi stasiun. Tapi ada yang aneh. Tak ada pengumuman dari pengeras suara seperti biasanya. Tak ada suara khas, ting tong, stasiun berikutnya. Yang ada hanya keheningan. Dan dingin yang semakin menusuk. Ujang menoleh ke sekeliling. Penumpang lain masih di sana. Tetapi mereka terlihat salah. Si bapak tua yang tertidur sejak di peron kini duduk lebih tegak. Tetapi matanya tetap terpejam. Napasnya lambat, terlalu lambat untuk manusia biasa. Si ibu dengan bayinya yang masih di tempatnya, tetapi bayinya tak bergerak. Dada kecilnya tak naik turun, matanya terbuka, kosong, tanpa kehidupan. Namun si ibu masih menggoyang-goyangkannya, tersenyum dengan tatapan yang kosong. Si pria berjas tetap mengetik di laptopnya, tapi jari-jarinya bergerak terlalu cepat, terlalu mekanis, seperti bukan miliknya sendiri. Ujang merasa perutnya melilit, napasnya semakin pendek. Aku harus turun, pikirnya. Aku harus keluar dari gerbong ini. Tapi saat ia hendak berdiri, sesuatu membuatnya terpaku kembali. Pintu antar gerbong mulai terbuka. Perlahan, dengan suara derit panjang yang menusuk telinga. Ujang menahan napas. Wanita itu kini melangkah masuk ke gerbong. Langkahnya ringan, tapi ada suara aneh yang mengikuti dari belakangnya, seperti sesuatu yang basah dan berat sedang diseret di lantai. Penumpang lain tetap diam. Tak ada yang melihatnya. Atau mungkin mereka pura-pura tidak melihatnya. Wanita itu melangkah lebih dekat. Ujang mencoba menggerakkan tubuhnya. Harus lari. Tapi tepat saat ia hendak berdiri, wanita itu berhenti. Ia menoleh ke arah Ujang. Kau yang berikutnya, kata wanita itu. Jantung Ujang berdetak kencang. Kau yang berikutnya. Suara wanita itu terdengar dingin, seperti datang dari dalam air yang dalam dan pekat. Ujang ingin berteriak, ingin melangkah mundur, tapi tubuhnya seakan terpaku di kursinya. Wanita itu semakin mendekat, langkahnya pelan, tetapi setiap langkah membawa hawa dingin yang semakin menusuk tulang. Ujang menoleh ke penumpang lain, mereka tetap diam. Seakan-akan dunia mereka terpisah dari apa yang sedang terjadi. Ia menelan ludah, mencoba berpikir jernih. Ini hanya mimpi. Aku cuma kecapean. Ini bukan nyata, pikir Ujang. Tapi saat dia kembali menatap wanita itu sudah duduk di kursi di depannya. Ujang menahan napas. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya kesunyian yang menekan. Mata wanita itu kosong, tetapi tatapannya begitu dalam, seperti bisa menyedot kesadaran Ujang ke dalam kehampaan yang dingin. Kereta terus melaju, tapi ada sesuatu yang aneh. Dari kaca jendela, Ujang melihat keluar. Sudah berapa lama kereta berjalan? Seharusnya mereka sudah sampai di stasiun berikutnya. Tapi yang ada di luar jendela hanyalah gelap. Gelap yang pekat, tanpa cahaya satupun. Tak ada lampu jalan, tak ada bayangan bangunan, tak ada tanda kehidupan di luar sana. Seolah-olah kereta ini tidak berjalan di Jakarta. Seolah-olah mereka bergerak di dalam kehampaan. Ujang mulai panik. Ia berdiri, berniat berlari ke pintu keluar. Tapi tepat saat ia bergerak, tangan wanita itu terangkat dan sesuatu yang dingin menyentuh pergelangan tangannya. Jangan turun.
Suaranya berbisik, tapi bisikan itu seakan langsung menusuk ke dalam kepala Ujang. Wanita itu kini tersenyum, tapi senyumnya salah, terlalu lebar, terlalu dalam. Bibirnya merekah seperti sobekan luka, memperlihatkan gigi-giginya yang menguning dan tidak beraturan. Ujang merasa perutnya mual, tangannya gemetar. Ia mencoba melepaskan genggaman dingin itu, tapi semakin ia berusaha, semakin erat cengkeraman wanita itu di tangannya. Dan kemudian wanita itu berbisik lagi. "Kau tahu kemana kereta ini menuju?" Ujang tidak menjawab, ia hanya bisa menggeleng pelan. Wanita itu menyeringai lebih lebar. "Ke tempat di mana orang-orang yang lupa turun." Keringat dingin membasahi punggung Ujang. Tangan wanita itu masih mencengkram pergelangannya, dingin seperti es. "Ke tempat orang-orang yang lupa turun." Ujang menelan ludah. Ia menoleh keluar jendela lagi, berharap melihat sesuatu gedung, lampu jalan, apapun yang bisa menandakan mereka masih berada di jalur yang benar. Tapi yang ada hanyalah kegelapan. Seakan kereta ini melaju di tempat yang tidak seharusnya ada. Ia kembali menatap wanita itu. Matanya kini lebih gelap, seakan bukan lagi mata manusia. Senyumnya melebar, seperti ada sesuatu yang merobek sudut bibirnya lebih dalam. Ujang menggertakkan giginya, mencoba menarik tangannya. "Aku harus turun," katanya, hampir seperti gumaman. Wanita itu hanya menatapnya tanpa berkedip, dan tiba-tiba kereta melambat. Ujang menoleh ke layar pengumuman digital di gerbong. Stasiun berikutnya. Huruf-hurufnya rusak, hanya berupa kotak-kotak tak terbaca. Ujang merasa jantungnya mencelos. Ia melirik ke arah penumpang lain. Mereka masih diam, tetapi ada sesuatu yang aneh. Si bapak tua kini tersenyum dalam tidurnya. Si ibu masih menggoyang-goyangkan bayinya, tapi kini bayi itu bergerak. Bukan seperti bayi biasa, tetapi seperti boneka yang digerakkan oleh tali-tali tak kasat mata. Si pria berjas masih mengetik, tetapi matanya kini kosong, dan dia menatap langsung ke arah Ujang. "Turunlah," kata pria itu tiba-tiba dengan suara yang bukan miliknya. Ujang bergidik. Kereta berhenti dengan suara decitan panjang yang melengking di telinga. Pintu terbuka. Angin dingin masuk ke dalam gerbong. Di luar, peron terlihat samar. Penerangan stasiun ini redup, seperti lampu-lampu tua yang hampir mati. Tidak ada tanda nama stasiun, tidak ada papan petunjuk arah, dan yang paling mengerikan, tidak ada satupun orang di sana. Tidak ada petugas, tidak ada penumpang lain, hanya keheningan yang menusuk. Wanita itu akhirnya melepaskan cengkeramannya. Ia menatap Ujang, senyumnya mengerikan itu masih menghiasi wajahnya. "Ini kesempatan terakhir." Ujang menatapnya tanpa berkedip. "Kalau kau tidak turun sekarang..." Wanita itu mencondongkan tubuhnya lebih dekat, hingga wajahnya hanya beberapa senti dari Ujang. "Kau tidak akan pernah turun lagi." Ujang menatap peron yang suram di luar. Angin dingin berhembus, membawa aroma tanah basah yang aneh, bukan seperti hujan, tapi seperti sesuatu yang sudah lama membusuk. Di dalam gerbong, semua terasa salah. Si bapak tua masih tersenyum dalam tidurnya. Si ibu terus menggoyang-goyangkan bayinya yang kini menatap Ujang tanpa ekspresi. Si pria berjas tak lagi mengetik, tapi masih menatap Ujang tanpa berkedip. Dan wanita di depannya, ia hanya menunggu. Menunggu Ujang mengambil keputusan. Tetap di dalam kereta atau turun ke stasiun tak bernama itu. Ujang menelan ludah. Nafasnya tersenggal. Otot-ototnya tegang seperti kawat yang siap putus. Pilihannya hanya ada dua.
Tetap di sini berarti tetap bersama mereka, bersama orang-orang yang bukan lagi manusia, bersama sesuatu yang bahkan ia tak bisa pahami. Tapi turun kemana? Tidak ada siapa-siapa di luar, tidak ada petugas, tidak ada suara kehidupan. Dan sesuatu dalam hatinya berbisik, stasiun itu bukan untuk manusia. Ujang melihat ke arah pintu. Jaraknya hanya beberapa langkah. Tangannya gemetar. Ting! Pengeras suara di gerbong berbunyi. Pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai. Suaranya berdesis, rusak, seperti rekaman lama yang sudah terlalu sering diputar. Lalu sebuah suara muncul. Bukan suara biasa, bukan suara operator, tapi suara banyak orang berbicara sekaligus dalam bisikan yang menyatu menjadi satu suara yang mengerikan. Turun sekarang. Jantung Ujang mencelos. Ia melihat ke kaca jendela, berharap menemukan sesuatu apapun yang bisa membuatnya memutuskan. Dan saat itulah ia melihatnya. Bayangan-bayangan di peron. Mereka berdiri diam. Puluhan, mungkin ratusan. Siluet tubuh-tubuh yang tidak memiliki wajah, hanya hitam pekat, seperti lubang yang menganga dalam kegelapan. Mereka menunggu Ujang keluar. Turunlah, wanita itu berbisik lagi. Pintu mulai menutup perlahan. Ujang harus memutuskan. Sekarang. Pintu gerbong semakin tertutup. Di luar, bayangan-bayangan di peron masih diam, menunggu dengan sabar. Di dalam, keheningan semakin mencekik. Ujang tidak tahu apa yang lebih buruk, tetap di dalam gerbong ini bersama makhluk-makhluk yang pura-pura menjadi manusia, atau turun ke stasiun yang tidak seharusnya ada. Detik terakhir, dorongan dalam dirinya berteriak. Lari. Ujang mengambil keputusan. Ia meloncat keluar. Tepat sebelum pintu menutup sepenuhnya, ia melangkah ke peron yang dingin. Jantungnya berdetak kencang, napasnya tersenggal. Kereta mulai bergerak kembali. Dari balik jendela, ia melihat penumpang-penumpang di dalam gerbong menoleh ke arahnya serempak. Si bapak tua membuka matanya, gelap sepenuhnya, tanpa bola mata. Si ibu berhenti menggoyangkan bayinya, dan bayi itu dengan senyum mengerikan mengangkat tangannya ke arah Ujang. Si pria berjas menyeringai, mulutnya bergerak tanpa suara, tetapi Ujang tahu apa yang ia katakan. Kau seharusnya tidak turun. Dan wanita itu, ia tersenyum tipis, senyum kemenangan. Kereta pergi, kini Ujang sendirian di stasiun ini. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Tidak ada papan nama stasiun, tidak ada petugas. Lampu-lampu redup berpendar lemah, menciptakan bayangan panjang di lantai yang basah. Ujang melangkah pelan, jantungnya mencelos ketika menyadari satu hal. Stasiun ini tidak memiliki jalur keluar. Tidak ada eskalator, tidak ada tangga menuju hal utama, tidak ada papan petunjuk arah, hanya peron panjang yang kosong. Dan bayangan-bayangan itu, mereka mulai bergerak. Langkah mereka sunyi, hampir tidak terdengar. Mereka mendekat, mengelilingi Ujang dari segala arah. Ujang mundur, napasnya memburu. Bayangan-bayangan itu tak memiliki wajah, tak memiliki bentuk yang jelas. Mereka bergerak seperti kabut pekat yang menggumpal, tetapi kehadiran mereka nyata. Ini bukan tempat untuk manusia. Suara lirih terdengar dari kegelapan. Ujang berbalik, mencari jalan keluar, dan saat itulah ia melihatnya. Di ujung peron, ada sesuatu, sebuah pintu. Pintu tua, kayunya lapuk, penuh noda hitam seperti bekas luka bakar. Tidak seharusnya ada pintu di peron seperti ini, tapi itu satu-satunya jalan. Di belakangnya, bayangan-bayangan semakin dekat. Ujang tidak punya pilihan lain. Ia berlari ke arah pintu itu. Tanpa berpikir panjang, ia mendorongnya dan masuk ke dalam. Pintu tua itu berderit keras saat Ujang mendorongnya.
Ia hampir jatuh saat melangkah masuk karena ruangan di balik pintu itu terasa berbeda, melingkar, menyesakan, dan lebih gelap dari apapun yang pernah ia rasakan. Ruangan itu tidak seperti yang diharapkan Ujang. Tidak ada dinding kokoh, tidak ada lantai rata. Itu lebih seperti sebuah lorong tanpa ujung, lorongnya yang terbuat dari bayangan yang bergerak sendiri. Ujang merasa seakan berjalan dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Dia terus melangkah. Di setiap langkah, rasa terjepit semakin menguat, udara semakin berat. Di sini tidak ada jalan keluar. Sebuah suara lembut, seperti bisikan angin, menyapa telinganya. Ujang menoleh. Di ujung lorong yang gelap itu, ia melihat sebuah sosok berdiri. Wanita itu. Ia berdiri tegak, matanya kosong, senyum mengerikan masih tergantung di wajahnya. Ujang mundur beberapa langkah, tetapi kakinya terasa seperti dibebani batu. Ia tidak bisa lari. Semua gerakannya terasa berat. Wanita itu melangkah maju. Di sini tidak ada yang bisa kembali, katanya dengan suara serak. Kau sudah memilih. Sekarang kau akan menjadi salah satu dari kami. Ujang menggeleng, berusaha menepis ketakutan yang merayap ke seluruh tubuhnya. Tidak, aku ingin keluar. Ia menjerit, tetapi suaranya terdengar hampa, tenggelam dalam lorong yang sunyi ini. Wanita itu hanya tersenyum. Tidak ada yang bisa keluar dari tempat ini. Mereka yang masuk ke sini, mereka yang melupakan jalannya, mereka yang terlalu lama berada di kereta itu, mereka sudah menjadi bagian dari kami. Langkah wanita itu semakin mendekat. Setiap langkahnya mengeluarkan suara berdecit yang memantul-mantul di lorong. Seakan ruang ini tidak memiliki akhir. Ujang merasa mual, matanya semakin kabur. Ia merasa tubuhnya mulai menghilang, seperti sesuatu yang ditarik ke dalam kegelapan. Jangan, jangan. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Pagi hari di stasiun Manggarai. Kereta pertama datang dengan suara deru yang biasa. Para penumpang naik, sibuk dengan aktivitas mereka. Tidak ada yang merasa aneh kecuali satu hal. Di salah satu kursi di gerbong belakang, sebuah jaket mahasiswa terlentang. Kosong, tidak ada pemiliknya. Di sekitar kursi itu tidak ada tanda-tanda kehadiran orang. Di luar, dunia terus berputar. Stasiun kembali sibuk dengan lalu lalang orang. Semua berjalan dengan cepat, seolah-olah kejadian semalam tidak pernah ada. Tapi ada yang tahu, di dalam kereta, di balik kaca jendela yang berkabut, ada sosok wanita dengan senyum yang tak pernah hilang, menunggu penumpang berikutnya yang akan memilih untuk turun. Tamat.